Baik, selamat siang. Baik, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Kedengeran ya suaranya, dokter. Iya. Sudah masuk suara. Kelihatan gininya PPT-nya? Kelihatan, Dok. Oke, kita lanjutkan hari ini. Jadi hari ini karena tadi ada yang kelas AC yang kuliah tadi ya. Hari ini kita lanjutkan dengan budidaya usaha etik. Ini tadi yang terakhir ini, yang nanti setelah ini baru kita presentasi tugas yang diberikan kemarin. Budidaya ternak itik mungkin tidak terlalu banyak yang akan kita dokter sampaikan hari ini, karena memang budidaya ternak itik itu baru berkembang lagi. Jadi kebanyakan sebenarnya budidaya ternak itik lokal gitu, jadi yang bersifat intensif. Jadi memang baru belakangan setelah kemarin flu burung itu muncul, karena ayam banyak yang terkena flu burung, ya, mulai orang mengintensifkan kemudian ternak itik gitu yang muncul. Nah, kalau kita lihat ini yang tradisional yang digambar ini, yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk mengembalakan itik dari satu tempat ke tempat yang lainnya di sawah-sawah yang panen gitu. Itu. Nah, itu kemudian belakangan diminati setelah munculnya penyakit flu burung tadi, karena itik itu lebih tahan dari serangan infeksi flu burung maupun infeksi Newcastle disease, dari penyakit yang lebih tahan gitu. Nah, di samping itu sebenarnya harga jual telurnya lebih mahal ya, harga telurnya. Telur itik itu sampai 3.000 sampai 3.500 ya. Bahkan telur ayam 1.700 sampai 2.000, 1.500 sampai 2.000. Sebenarnya lebih mahal harga telur itik. Nah, kemudian sistem pemeliharaan dia itu lebih gampang karena dia mampu mencerna serat kasar yang lebih tinggi, sehingga bisa diberikan pakan yang seperti itu, pengembalaan di sawah gitu, pakan dedak, pakan gabah gitu ya, karena mempunyai kemampuan untuk mencerna serat kasar. Hanya kendalanya perlu lahan dengan ketersediaan air. Itu di sana kendalanya. Mungkin ini yang menyebabkan agak jarang orang berternak itik, karena harus memerlukan lahan yang lebih luas dan diperlukan juga kesediaan air. Karena ada itik itu harus setiap hari itu mandi gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sekarang kalau kita ingin berternak itik, apa yang perlu diperhatikan? Apa tidak jauh berbeda dengan ternak ayam. Kalau kita lihat faktor-faktor yang jelas, yang pertama itu adalah kualitas daripada bibit. Jadi bibitnya beberapa pet shop jadi yang ada di daerah Tabanan, Mengui, Bandung itu juga menternakkan yang banyak di Mengui, banyak yang menetaskan telur itik, sehingga kemudian yang menjual itik-itik yang kayak DOC, jadi anakan itik yang ditetaskan menggunakan mesin tetas. Gitu. Nah, di sana bisa nanti dilihat kualitas dari bibitnya, karena masih kebanyakan yang lokal di sini, belum seperti ayam ras, ayam petelur atau pedaging itu ya. Jadi nanti kita harus lihat juga itik yang bagaimana yang mau dipelihara, karena warna bulunya kadang-kadang tidak seragam juga. Nah, itu bisa dilihat nanti tujuan kita untuk memelihara ternak itik yang seperti apa. Dan ada juga nanti itik-itik yang packing gitu, nanti misalnya yang di Jawa banyak sudah
apa namanya, dibuatkan pembibitannya. Nah, nanti kita sampai ke sana sebentar. Nah, yang jelas pertama bibit dulu. Nah, itu prosedur nanti pemeliharaan. Tadi prosedur pemeliharaan nanti mulai dari kualitas dan cara pemberian pakan itu mulai diatur nanti lebih baik. Nah, kalau sebelumnya dia mencari makan sendiri, itu dengan digembalakan, nanti kalau kita ingin intensif menernakan itik, mulai diatur kualitas dan cara pemberian pakannya. Jadi kemudian ada penanganan penyakit. Kalau ada, memang tidak begitu banyak kasus-kasus yang muncul pada itik. Sanitasi kandang dan biosecurity. Nah, kalau nanti dia dikandangkan, sudah intensif, jelas nanti diperlukan sanitasi kandang dan biosecurity itu. Nah, kalau digembalakan memang biasanya di sanitasi kandang lebih aman karena ternaknya cuma malam dikandangkan, siangnya digembalakan. Nah, kotorannya tidak begitu banyak sehingga siangnya itu bisa dibersihkan dan diberikan desinfektan untuk tingkat biosecurity-nya. Nah, yang intensif sudah jelas nanti ada sistem usaha dan analisis keuangan, itu yang sudah intensif. Tapi yang dipiara secara tradisional atau ekstensif yang digembalakan itu jarang menghitung analisis keuangannya atau sistem usahanya, karena dia begitu aja berjalan, ternaknya dipiara kemudian digembalakan, kalau sudah bertelur ya itu dijual, kemudian ya sebagian digunakan untuk keluarga, sebagian digunakan untuk tambahan makan, itu aja. Jadi kalau ternaknya tua, jadi tua dijual, kemudian dibuatkan lagi bibit yang baru kalau dibelikan bibit yang baru, nah, tanpa melakukan analisis keuangan. Nah, kalau nanti karena intensif seperti ayam broiler atau ayam petelur, nanti sudah semestinya mengikuti sistem usaha dan analisis keuangan itu. Nah, jenis itik yang dikembangkan juga tidak banyak ini yang dikembangkan, cuma ini sih itik-itik yang ada di Indonesia. Memang daerahnya ada yang itik Tegal yang dari Jawa gitu, mulai itik Mojosari, itik Bali, kemudian itik Alabio yang ada persilangan. Nah, belakangan ada itik Peking kemudian yang untuk sekarang yang digunakan untuk pedaging, itik Peking. Masih menggunakan titik-titik yang unggul di suatu daerah, itu yang masih dikembangkan. Nah, sama seperti ayam, masih ada nanti yang petelur, pedaging gitu, misalnya kita bisa dipisahkan seperti itu juga. Nah, kalau itik yang petelur, terutama tetap sama kayak yang di ayam, jadi bibit, di kandang, dan bentuk-bentuk kandang yang disiapkan, tata laksana pemeliharaannya. Nah, itu kalau memang ekstensif, intensif, semi intensif, nah itu tata laksananya ini tergantung dari tujuan ada beternak itik itu. Nah, jenis pakan dan cara pemberiannya. Jadi nanti kalau yang intensif juga diberikan jenis pakan. Kalau sudah ada pakan jadi ada konsentrat untuk itik, atau Anda mencampur sendiri dari pakan-pakan yang dialami, itu bisa dicampur sendiri dengan bekatul dan lain sebagainya, itu bisa secara semi intensional. Itu yang menjadi pakan, jadi bibit, bahan kandang dan bentuk kandang, serta laksana pemeliharaan dan jenis pakan. Saya lebih cepat karena waktu ayam di ternak unggas ayam sudah kita jelaskan semua ini. Yang intensif juga ada panduannya, jadi ada modulnya, ada panduannya. Kalau ingin Anda membuat memelihara dan diternak itu yang intensif, jadi umur dari kepadatan kandang, pemanas kolam, atau pemanas atau kolam air, pakan dan air. Nah, ini lebihnya di sana ada di pakan dan air.
Jadi kolam air, nah, kalau di ayam broiler atau ayam petelur kemarin tidak ada di kolam air atau airnya itu tidak di perlu diperhatikan. Hanya air minum, ada limited dari air minum, tidak perlu kolam dia. Ya, di air ayam broiler atau ayam pedaging, ayam petelur. Nah, di sini kalau nanti Anda acuannya sebagai panduan itu 0-4 minggu itu sebenarnya kepadatannya dalam 1 meter itu isinya cuma 20-25 ekor gitu ya. Jadi dibagi 1 meter dibagi 25 dia. Jadi sehingga dapat 0,4. Nah itu kemudian pemanas, tergantung suhu. Jadi sebenarnya itik itu tidak perlu suhu yang begitu panas walaupun umurnya masih kecil. Kalau itu suhu yang agak panas. Di sini suhunya nanti disesuaikan dengan tempatnya. Kalau memang itiknya masih dia mengumpul gitu, mungkin kedinginan dikit naikkan suhunya. Tapi kalau sudah menyebar di kandang, bisa diturunkan lagi suhunya. Pakan dan airnya memang harus selalu tersedia. Kalau sudah umurnya 5-8 minggu, itu dijalarkan dia jumlahnya, jadi 10-15 isinya, jadi setengah dari umur 0-4 minggu. Nah itu sudah tidak perlukan lagi pemanas, sama pakan dan air selalu tersedia. Di umur 8-20 minggu itu 6-8 ekor dalam 1 meter persegi. Saluran air dangkal, perlu saluran air dangkal. Mulai perlu ada kolam air, ada satu saluran air dangkal untuk dia mandi. Jadi sudah dia setiap hari akan mandi. Nah, penting pakannya sudah bisa diatur 2 kali per hari. Ya, pakannya bisa pagi dan sore gitu sudah diberikan, tidak selalu harus tersedia. Kemudian airnya memang harus selalu tersedia. Nah, kalau sudah saat produksi umur 20 minggu itu, jadi kurangi lagi dia dalam 1 meter perseginya. Tapi dia itu perlu banyak gerak, dia tidak bisa dibuatkan seperti kandang baterai dia. Dia ada 4. Nah, di sini cuma 4 ekor per meter persegi. Jadi perlu dia 0,25 jadinya lahan. Jadi 100 dibagi 4 berarti 0,25. Saluran air agak dalam karena dia tidak besar, ya perlu kadang-kadang mandinya itu bisa menyelam ya gitu, menyelam mandinya, sehingga perlu dia air yang dalam. Jadi untuk itu sifat alaminya dia. Jadi begitu dia kadang-kadang dia mandi sambil menyelam. Nah, makanya 2 kali per hari. Nanti perlu kalau mungkin tambahan obat-obat karena dia ada obat telur supaya tidak stres, mungkin obat anti stres atau tambahan multivitamin diberikan, tergantung itu situasi pakan yang diberikan. Jadi bisa di situasi di lapangan itu menyesuaikan nanti obat-obatan yang perlu ditambahkan. Biasanya banyak kan yang bersifat vitamin untuk dia tidak stres sehingga bertelurnya bisa stabil. Nah itu model pemeliharaannya. Jadi panduannya nanti bisa dipakai panduan kalau dipelihara secara intensif. Nah ini yang kalau yang ekstensif ini, nah ini tadi yang siangnya digembalakan, malamnya dimasukkan dalam kandang begitu. Nah di sini memang kadang-kadang peternak tidak menghitung dia luas kandangnya. Yang penting itiknya itu bisa masuk ke tempat itu dan memang ada sedikit ruang gerak untuk berputar gitu. Jarang ya peternak yang tradisional itu untuk menghitung luasnya. Nah untuk kalau ini kadang-kadang peternak kalau ingin dia dalam satu populasi peternakannya pengembalaannya itu dicampur bisa ternak jantan dan betina. Nah, nanti kalau ingin dia telurnya bisa ditetaskan gitu, memang diisi
1 jantan dan 10 sampai 8 sampai 10 betina kalau memang nanti dipinginkan telur yang ditetaskan. Itu perlu diperhatikan. Kalau memang tidak ya bisa aja dilakukan dia lebih sedikit jantannya, lebih banyak betinanya, karena yang jantan tidak dapat telur ya nanti cuma makan aja dia gitu. Itu tergantung model tujuan beternak itiknya. Nah ini yang intensif itu, yang intensif ini sama kayak ada tadi, ada kandang untuk umur 0 sampai 4 minggu itu seperti ini, dia kecil, dibuatkan lampu pemanas masih gitu. Di kotak-kotak lebih kecil, nanti yang sudah lebih besar itu dia perlu ada kolam-kolam. Nah ini yang diperlukan ada kolam yang agak besar. Ini itik faking yang putih. Ini itik faking, ini yang sudah intensif pemeliharaannya. Pemeliharaannya intensif, hampir bentuk kandangnya menyerupai daripada kandang ayam. Ayam ya dibuat lebih bagus. Nah ini nanti digunakan untuk itik-itik pedaging, ayam itik pedaging yang digunakan dijual lalapan itik itu. Ini yang digunakan itik packing. Ini banyak sekarang di Jawa banyak dikembangkan, jadi karena sudah rumah makan yang menyajikan itik goreng itu sudah agak banyak dan diminati gitu. Yang pasar sudah cukup banyak juga, dan banyak yang diminati. Nah, tapi itik packingnya ini masih didatangkan dari Jawa ini. Jadi kalau kita lihat di pasar atau di pengepulnya itu kita tanya, dia datangnya datangkan dari Jawa. Belum ada yang spesifik memelihara di Bali untuk itik packingnya ini. Ini peluang mungkin kalau nanti Anda ingin di Bali ingin mengembangkan itik packing ini, tapi analisa ekonominya apakah menguntungkan. Di Bali dengan lahan kita mahal, kalau di Jawa mungkin lahannya lebih murah, sehingga lebih gampang mencari lahan. Nah, di sini sewa lahan umpamanya itu mahal, sedangkan luas. Nah, jadi bisa dihitung secara ekonomi apa menguntungkan atau tidak itu. Nah, kalau tadi yang intensif itu kebutuhan pakan itu sesuai umur. Ini sama dengan ayam broiler itu. Ada anak fase anak atau starter lahir itu mulai dari DOD, duck, day or duck. Jadi umur 1 hari, jadi itu umur 1 hari itu kebutuhannya ini sudah ada seperti yang Anda baca nanti dari 15 gram, 1 sampai 2 hari 41 gram, selalu berkembang sesuai dengan umurnya. Jadi 1-2 minggu, 2-3 minggu, 3-4 sampai 6 minggu, 6-8 minggu. Nah ini perkembangan sebagai patokan. Walaupun karena kita akan memberikan berkelompok, mungkin dia tidak bisa pas setiap ekor mendapatkan jumlah pakan sekian gramnya, itu mungkin dia akan bersaing dalam perebutan makanan itu. Tapi kita acak-acakan ini ya, kalau ini ya siapkan sekian dia gitu. Kalau umurnya sesuai dengan umur. Kemudian yang sama juga yang darah gitu, jadi yang menjelang bertelur itu ini sekian dibutuhkan. Kalau yang sudah dewasa sudah bertelur yang lebih dari 20 minggu ya, kebutuhan pakannya adalah 160 gram per ekor per hari. Nanti kalau Anda mengalihkan nanti berapa ekor Anda punya, jadi Anda bisa alihkan yang harus disiapkan setiap hari. Kalau punya 100 kalikan 100, kalau punya 1000 dikalikan 1000. Dari angka-angka ini dengan harapan semuanya akan dapat pakan sesuai dengan kebutuhan ini. Nanti di sana bisa dihitung juga kalau Anda beli pakan secara ekonomisnya, harganya bisa dikalikan nanti dengan kebutuhan itu. Tapi kalau mencampur pakan sendiri bisa dihitung juga
bahan yang digunakan untuk mencampur, sehingga nanti akan didapatkan harga yang sesuai yang diharapkan. Nah, kalau dihitung buron gizinya juga sama kalau nggak ada protein, hanya itu berapa, singkatan energi, kalsium. Nah, ini analisa dari kebutuhan, analisa kimianya dari kebutuhan pakannya. Nah, ini sudah ada juga yang meneliti, walaupun sedikit yang ini ada mulai dari protein, kasar, kemudian energi, metionin, lisin, CAP. Nah ini silakan nanti ini ada patokan dibaca dulu kalau memang sudah ingin melakukan peternakan itu. Ini bagi panduan bisa ditempel nanti kalau di kandang atau di persiapan kandang, nah, sehingga tahu Anda kalau sudah starternya proteinnya sekian, kalau grower sekian, pada berselot sekian protein yang dibutuhkan gitu. Nah ini bisa dipakai panduan, jadi lama-lama akan tahu sendiri, hafal sendiri. Tidak usah dihafalkan tiap hari, kalau dilihat kemudian di kanan akan ingat jumlahnya ini. Nah, bahan pakan kalau Anda ingin mencampur sendiri gitu. Nah, ini dari karena dia dengan serat kasar lebih mampu untuk mencerna, pencernaannya bisa menggunakan, nah di desa-desa mulai dari dedak atau menir, dedak itu dari apa namanya, tukang padi, penggilingan padi, tempat penggilingan padi itu akan menghasilkan dedak, menir gitu. Nah, bisa beli di sana kalau memang tidak punya penggilingan padi sendiri, ya Anda beli, nanti ada yang jual dedak atau menir. Kemudian jagung, ada jagung giling gitu, bisa digunakan gabah. Nah ini makin gabah itu ya bersaing dengan makanan kita yang akan digabah, digiling menjadi beras, itu gabah. Nah, kemudian tepung ubi kayu, ada tepung sagu, ada tepung ital, ada kedelai, yang tergantung di lokasi itu apa yang banyak biasanya ada. Jadi kalau ada tempat-tempat yang pembuatan tahu itu, misalnya tepung dari kedelainya itu bisa digunakan, sisa-sisa dari pembuatan tahu itu banyak digunakan dicampur untuk pakan ini. Nah kalau tradisional tidak menghitung lagi dia anunya, dari protein berapa, kalsium berapa, tidak, dia campur aja antara dedak, jagung, ubi atau yang lainnya ini, dan diberikan ada dihitung, jadi sesuai dengan kebutuhan itik. Kalau sudah itiknya temboloknya penuh, dia akan berhenti makan, dan begitu aja kalau yang tradisional. Tapi kalau yang intensif itu baru mungkin seperti perhitungan tadi. Jarang sekali kalau peternak di desa-desa itu yang bernama itik itu akan menghitung dedaknya berapa, proteinnya berapa, serat kasarnya, tidak dia menghitung seperti itu. Yang penting dia campur ini antara dedak, jagung, gabah, mana yang dia dapatkan ini, kemudian dia berikan sampai temboloknya penuh, berhenti makan, nah, dia sudah dianggap cukup. Itu masih seperti itu yang berlaku di peternakan itik tradisional. Penyakit sebenarnya lebih tahan daripada unggas, ya unggas ayam gitu. Penyakit yang utama biasanya kolera, itu bakteri kalau yang terutama yang digembalakan, jadi di air minumnya di sawah itu kadang-kadang ada kalau tercemar oleh kolera, nah, sehingga dia ada diare ya biasa di sana. Atau yang dibuat kolam tadi mungkin airnya tercemar dengan bakteri kolera, ya bisa juga dia akan menderita kolera. Diare biasanya aflatoxicosis, ini jamur ini. Nah, sering nih karena dia di tempat yang lembab, dia jamur banyak di tempat yang lembab. Kadang-kadang gabahnya ya sudah jamuran, atau ubinya sudah jamuran, kedelainya jamuran, kedelainya jamuran. Nah itu yang bisa sering terjadi penyakit itu. Kemudian infeksi virus ada di ND dan flu burung, itu yang masih beberapa kemarin belakangan ada juga yang kena itu sokoar membawa, tapi dia tidak kasus kadang-kadang di 1-2 aja yang kena, tidak mewabah.
tidak mengubah sampai semuanya mati. Hanya dulu di awal itu pernah anak itik yang lebih banyak yang waktu flu burung masih sedang ganas itu, dia di desa-desa digembalakan itu pernah anak itik itu yang kena, mungkin dia terinfeksi dengan flu burung dari ayam. Karena yang digembalakan kadang-kadang dekat dengan kandang ayam telur daging di sawah itu, ya pasti gembalakan di sana. Kemudian pernah ada laporan kasus yang waktu burung itu pada anak itik yang cukup banyak juga. Tapi sekarang jarang yang dewasa, jarang, karena dia sudah lebih tahan daripada. Tapi tetap dia terinfeksi, kalau diperiksa dia terinfeksi, tapi dia tidak menunjukkan gejala kematian itu. Nah, infeksi parasit yang banyak karena itiknya digembalakan itu. Nah, di alam kan banyak ada parasit dia. Nah, di sawah-sawah itu banyak ada cacing, ada parasit, ada yang dibawa oleh keong itu biasanya, ya itu sering terjadi infeksi parasit. Nah, mungkin nanti hanya ditambahkan obat anti parasitnya. Itu yang penyakit yang sering masih menginfeksi pada itik, walaupun tidak banyak yang menyebabkan kematian. Kemudian, ya sudah, setelah itu ya sudah selesai sudah sebenarnya manajemennya sampai penyakit, ya tinggal menunggu produksi saja. Produksi telur misalnya, biasanya produksinya sampai 250-an per tahun kalau di yang intensif, tapi kalau yang ekstensif jarang dihitung seperti itu, karena jumlah itiknya ya udah berapa, pagi-pagi bertelur diambil telurnya begitu saja kalau yang ekstensif. Nah, ini lebih besar ya daripada telur ayam. Oke, ya ini yang sudah akan dipasarkan yang konsumen. Memang agak kotor telur itik itu, kadang-kadang agak kotor karena kandangnya itu tadi yang becek gitu karena ada airnya. Dari Jawa banyak, yang di Bali masih sebenarnya lokal sedikit sekali, sekarang udah menurun jumlah peternakan itiknya, sehingga kalau kita ke pasar itu beli telur itik itu ya kita tanya, kemudian memang lebih banyak datang dari Jawa. Kalau di Bali itu ya dari Jawa Timur banyak, dari Banyuwangi, Jember itu banyak mengirim telur itik ke Bali. Nah, telur itik itu bisa diolah jadi telur asin gitu. Ini dimasakan ya, diolah olahan, ini tambahan aja. Ya, yang sebenarnya sebagai ada yang wirausaha gitu, Anda kalau ingin itu mengembangkan pelihara telur berwirausaha dan pelihara itik itu, bisa aja pelihara itik kemudian dijual, diolah menjadi telur asin dulu baru dijual gitu. Nah, sehingga ada tambahan harga yang bisa dijual. Nah, ini perusahaan telur asin lumayan itu anunya. Di sini ada dua, nah dokter survei itu dia memang tidak punya itu, tapi datang dari Jawa itunya. Perkembangan secara ekonomi dia cukup menguntungkan dari berwirausaha telur asin ini, karena pangsa pasarnya cukup tinggi ya dari pembuatan telur asin ini. Jadi sehingga nanti Anda bisa juga berwirausaha dengan mengembangkan produksi peternakan telur itik menjadi telur asin ini. Sehingga setelah ada lagi menjadi telur dimodifikasi sama dia, telur modal telur asin banyak dia punya produksi. Modal telur asinnya ada yang dibungkus dengan garam, ada yang bersih seperti ini, ada juga seperti dipanggang gitu. Modal telur asinnya pembuatannya ini jadi modifikasi dia. Jadi itu laris juga telur asin panggang gitu. Nah, ada yang motivasi baru dia. Nah, orang wirausaha kan gitu, dia harus pintar berinovasi, jadi membuat hal-hal yang baru
untuk dipasarkan. Walaupun sumbernya hanya dari telur, tapi dia buat berbagai macam telur asin. Nah, itu petelur. Nah, sekarang kalau kita lihat sistem pemeliharaan itik potong itu sebagai sumber daging dari itik. Nah, cuma itik jantan dari tipe petelur itu dalam Indonesia yang diambil dari yang jantan-jantannya digunakan untuk itik potong. Nah, bobot potongnya itu 1,5 kilo dalam 3 bulan, kira-kira beratnya sekian, tergantung dari sistem pemeliharaannya. Dan itik potong ya itik petelur yang sudah upkill itu juga digunakan itik potong. Nah, kemudian sebangsa itik itu ada entok gitu ya. Entok itu bisa juga digunakan sebagai itik potong. Kemudian nanti ada perkawinan daripada entok dengan itik itu serati, itu juga sering digunakan sebagai itik potong. Ya, itu. Nah, ini jadi entok itu ini sekarang banyak juga karena dagingnya lebih besar, dia bisa digunakan sebagai itik potong. Sistem pemeliharaannya hampir sama, yang tradisional juga masih ada itik packing tadi itu yang intensif dia. Yang ini semua sistem pemeliharaan yang tradisional, dari beranak dilepas, kemudian dikurung, ada yang dikurung tradisional aja dia, anaknya, kemudian untuk dibesarkan untuk menjadi itik potong. Nah, kalau lebih intensif, Anda tetap selalu dari pertama itu bibit gitu. Nah, kalau memang akan dipelihara secara intensif, kemudian sistem perkandangan ya seperti itu ya, karena bisa kalau itik potong bisa digunakan ya sebagai kandang baterai misalnya. Ya. Tapi isinya 15 ekor gitu, bisa isi 10 ekor gitu ya satu kandang itu. Jadi, tergantung dari tempat yang Anda miliki. Ada kandang liter, lantainya semen, yang ditambah sekam itu bisa umur 5-10 minggu itu. Jadi per meter dianggap itu 4 ekor per meter persegi misalnya. Jadi karena dia perlu berat. Nah, ini sebagai patokan saja, nanti tergantung aja di lokasi Anda ya, jumlahnya bisa lebih dari 4 ekor isinya, bisa tergantung nanti tujuan usaha Anda. Ini contohnya yang kandang liter tadi, ini entok ini dilepas begini dia, di kantornya dia. Kadang-kadang pernah tidak menghitung jumlah yang per meter perseginya ya, yang penting berapa dia punya lahan, semakin besar dia punya lahan, kadang-kadang lebih besar dia tempatnya, atau kecil punya lahan ya kadang-kadang juga seperti itu. Tapi Anda boleh kalau nanti karena Anda memiliki ilmunya ya bisa Anda hitung sesuaikan. Dan dia kadang-kadang tidak menghitung secara ekonomis yang begini dia, belum dihitung secara ekonomisnya, belum dihitung. Kalau dia pelihara ada hasil, ada bisa dijual, itu tidak dihitung untung ruginya. Nah, ini yang ekstensif tadi, yang dilepaskan, digembalakan di sawah, kemudian malamnya dimasukkan di kandang lain. Ya, ini dia tinggal berkeliling dia, di mana ada orang panen, dia akan sewa di sana, karena subak kerjasama dengan subak di sana, karena ada ongkos sewanya dengan harga rendah, ongkos sewanya, jadi itiknya itu akan mencari sisa-sisa padi yang dipanen. Nah, nanti tinggal dia dipantau, lepas pagi, kemudian dicari makan sendiri, yang sorenya dimasukkan kandang. Nah, kadang dia dilihat aja, umpamanya kalau di tembolongnya belum penuh, malamnya dikasih makanan tambahan. Kalau mungkin banyak, dia sudah dapat pakan sendiri, kadang-kadang tidak perlu lagi dikasih pakan tambahan. Nah, itu tergantung dari tempat pengembalaan dia, banyak nggak ada gabah-gabah yang jatuh dari pemanenan hasil pertanian. Dia ini sebagai pembersih dari gabah-gabah yang jatuh pada saat dipanen. Ini di olahannya ini ya, itu kalau sekarang sudah laku itik goreng gitu, itik goreng inilah sekarang mulai banyak orang tertarik memelihara ternak itik, nah terutama di Jawa gitu. Di Bali masih sedikit
saya sempat survei ke pasar Badung itu memang kebutuhannya tinggi sekali dia. Datang dari Jawa itu sudah dibuat, ya berat-beratnya ada yang berat dari 0,5 kilo, sudah ada 0,6 kilo, ada 0,8 sekian, nah tergantung ininya. Sudah profesional itu dagang itiknya, itik packingnya itu. Dari beratnya pun sudah dikemas dia, kemudian baru dibekukan, kirim ke Bali. Nah, tinggal kita pilih sekarang. Pasar Badung Anda bisa pilih, namanya ingin berat berapa, pilih itik untuk apa, itik untuk goreng, untuk betutu, untuk sayur itu ada di sana. Anda bisa tanyakan di sana. Dokter sering suka survei itu di apa, kemana sih arah pemasaran dari kalau beternak itik, banyak di kebutuhannya. Nah, kalau entok itu digunakan sebagai sayur dia, untuk digoreng. Misalnya gulai entok gitu. Nah, kalau di Bali dibuat jukut ares kalau di Bali, entok. Nah, itu sering enak itu ditambah jukut ares ditambah dengan ares itu batang pisang muda. Itu yang entok olahannya. Nah, sehingga laku juga. Harganya yang dewasa itu sampai 150 per ekor itu. 50 per ekor untuk etoknya. Kemudian kalau yang betina itu masih bisa dapat 80 sampai 100, itu yang betina. Itu harganya sudah di atas 100 ya, sampai 150. Nah, sehingga berpotensi juga untuk dikembangkan sebagai wirausaha entok. Nah, itu aja sebenarnya yang diperlukan. Jadi begitu perkembangan dari itik yang bisa nanti dikembangkan kalau Anda tertarik. Jadi mulai dari itik yang dari ekstensif sampai dengan nanti pemeliharaan yang intensif seperti hanya ada acuan yang intensif, nah modelnya bentuk-bentuk kandangnya seperti ini, yang ada yang intensif nanti ya perdagangan ya bukan seperti itu. Dan untuk apa, atau pasar-pasarnya kemana, itu tadi tercontohkan itu pangsa-pangsa pasar untuk itik, jadi itik pedaging. Kalau itik petelur adalah bisa dipangsa-pasarkan ke telur asin, sehingga lebih bermutu dan lebih naik harganya. Nah, kalau yang itik daging itu seperti itu yang dokter sampaikan bisa dikembangkan. Jadi tidak kemana nanti saya pasarkan ini, gitu. Kan perlu harus pemasarannya yang dipikirkan, tidak hanya memelihara aja, sehingga nanti ada analisis ekonominya, tidak rugi Anda berwirausaha. Nanti kan ada kuliah wirausaha, itu Anda sedang ambil, ya itulah bisa saja Anda berwirausaha nanti membuat rumah makan tentang bebek goreng, tentang gulai entok gitu misalnya, atau perusahaan telur asin gitu. Nah, itu sebenarnya tujuan dari mengusulkan gambar-gambar olahan dari itik ini, karena belakangan baru dikembangkan. Kalau ayam kan sudah biasa, berbagai macam ayam sudah olahan yang ada Kentucky, McD dan lain sebagainya, itu sudah banyak sekali. Nah, jadi itik yang belakangan baru, yang mungkin ini peluang pasar yang bisa dikembangkan, seperti di rumah makan itik di Madura gitu misalnya, itu yang terkenal, Surabaya. Itu baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi karena memang mungkin ada yang punya pengalaman beternak itik, silakan aja Anda sampaikan pengalaman mungkin ya pernah melihat di desa, tempat-tempat orang mengembangkan ternak itik, atau kendala-kendala lain yang Anda ingin tanyakan, silakan didiskusikan. Dan ada yang mau menyampaikan? Materinya sudah lebih besarnya seperti itu. Nanti Anda akan ada tugas memperdalam materi ini dalam presentasi yang disampaikan minggu depan. Ada? Ibu Tulioni Repalina. Izin bertanya, dokter. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya, dokter.
Tadi kan dokter sudah menjabarkan mengenai manajemen kandang, penyakit, pakan, bahkan produk yang dihasilkan oleh itik dan entok. Jadi pertanyaan saya dokter, apakah sistem tradisional yang dilakukan di desa masih relevan untuk jangka panjang atau perlu beralih ke sistem intensif? Mengapa dokter? Terima kasih. Orang dulu kan secara tradisional memelihara tuh ini karena sepanjang masih ada orang bertani, ada sawah itu bertani, ada sawah ini. Ini nanti yang tradisional kaitannya tentang ke sawah ini. Kalau di sawah ini masih bagus, masih luas di sekitarnya dia, gitu. Nah ini memelihara sistem tradisional ini masih menguntungkan karena dari segi pakan ini kan sebenarnya sama dengan unggas juga atau ternak yang lain, faktor produksi kalau secara ekonomi itu 70% itu biayanya ada di pakan, biaya produksi itu. Nah untuk menekan biaya produksi itu, nah inilah yang digunakan. Kita dulu itu kalau artinya pertaniannya masih di daerah pertanian yang luas itu umpama satu kecamatan atau satu kabupaten itu panennya itu bergiliran dia, tiap desa itu bergiliran tidak serentak. Misalnya bulan Januari di desa A, di bulan Februari di desa B, bulan ini di desa C gitu. Nah sehingga dia mengikuti itu polanya, dia akan mengembalakan itiknya di tempat A, pas ini kemudian sebulannya pindah dia ke tempat B, ke tempat C gitu polanya. Nah di desa yang seperti itu bagus masih mengembangkan sistem ini karena dia menekan produksi, karena dia itu bisa mencari sendiri. Udah teringat masih waktu kecil dokter pun pernah punya itik gitu, piara itik gitu. Tempat cari makannya dia itu gampang sekali. Tapi dia dari ini dulu di sawah tuh banyak, nggak tahu nggak, kakul gitu istilahnya, kakul. Kemudian ada belut gitu, kan ada cacing-cacing kecil. Tapi belakangan itu berkurang dengan berkembangnya pestisida. Jadi pinginnya peternak itu, petani itu menyemprot sawahnya dengan pestisida gitu, dengan untuk ada juga untuk membunuh gulma disemprot juga dengan bahan kimia. Kan banyak sekarang itu ada kematian, jadi sedikit sekarang ada larva-larva seperti itu, larva. Kalau cacing tanah itu kan tidak masalah sebenarnya, itu malah makanan bagi dia, bagi itik. Cacing tanah itu kan banyak dulu, kemudian ada kakul, ada belut, ada sebangsa itu banyak. Itu itik itu, peternak itik itu nyaman dia menternak, mengembalakan karena dia dapat protein alami dari daging itu, di samping juga dari gabah itu, sehingga dia tidak perlu lagi menghasilkan makanan tambahan. Sorenya itiknya sudah di tombolnya penuh, dia dilepas pagi sore ya tinggal dia memetik telur saja. Itu anunya di sana keuntungannya, sehingga dulu banyak sekali juga di Bali orang memelihara itik seperti itu, mengembalakan. Nah memang belakangan Anda tahu kalau di Bali lahannya sempit gitu, dengan berkembangnya pariwisata mulai banyak, apalagi di daerah Denpasar, Badung itu sawah-sawah sudah semua hampir bukan semua, jadi sebagian sudah beralih menjadi bangunan kos-kosan dan lain sebagainya, airnya juga sudah sumber pengairannya di blok gitu. Nah sehingga banyak kering di sawah yang tidak dibangun. Nah ini ya di tempat seperti itu ya sudah tidak menjanjikan lagi dengan sistem eksternal ini. Nah itu tergantung lokasi, misalnya kalau Anda di Jawa ya, dari pedesaan masih ada luas seperti itu, tidak masalah kalau masih akan
perkembangan ini akan menjanjikan ya yang ekstensif ini gitu, karena daya produksi itu ada di pakan 70%. Kalau Anda akan beralih ke tempat sudah susah gitu, tidak bisa lagi tempat pengembalaan, ya harus beralih ke sini, ke intensif atau semi intensif. Ya, Anda harus membuat kandang seperti ini, jadi dari satu lokasi dengan pembuatan kandang ini, nah dengan nanti pemilihan di pakan itu, Anda akan bisa berpatokan dengan silakan berpatokan dengan kebutuhan pakan ini, gitu. Kebutuhan pakan ini ada patokan berapa yang perlu per hari. Kemudian nanti juga Anda bisa mengacu ke bahan pakannya, kebutuhan gizi, kemudian bahan pakannya ini apakah Anda mau di daerah Anda apa yang ada sehingga di daerah bisa lebih murah. Tidak harus Anda membeli pakan jadi, Anda bisa melakukan pakan ini. Tinggal dihitung sangat. Ya, udah saya tuh kaya dengan ini. Kemarin saya sempat beli telur kok warnanya merah kuningnya. Saya tanya pedagangnya, ini telur dari mana ya? Kalau kita kuningnya tuh kok merah warnanya. Gitu. Nah, setelah coba saya tanyakan dengan pemasoknya nanti gitu di suppliernya. Nah, kemudian dokter suka itu survei-survei begitu, dan itu saya tanya ke sana lagi kembali, dikasih tahu, oh ternyata ini dipelihara dekat pengolahan ikan dan uh, udang, itu katanya. Nah, itu kulit udang itu katanya itu dibuatkan dibuatkan apa namanya diserbuk gitu. Di sana ada penggilingan katanya itu, nah, menjadilah itu diberikan sehingga warnanya merah kayak kulit udang gitu. Oh iya gitu, yang dari Jawa mungkin tahu, mungkin tempat-tempat begitu. Banyuwangi katanya telur dari Banyuwangi dikirim ke daerah-daerah yang tempat-tempat penggilingan ikan itu, mungkin sisa-sisa itu dibuatkan tepung ikan gitu kan, tepung ikan atau tepung jadi kan ada tepung ikan. Nah di sana tuh itu yang mempengaruhi, karena itu langsung diberikan itik, makanya kadang-kadang amisnya juga berbeda-beda, amis telur itik itu gitu. Oh yang menyebabkan itu ini. Nah inilah bahan Anda nanti berwirausaha, kalau ini nanti kita kaitkan dengan kuliah wirausaha, mana yang akan Anda pilih gitu. Apakah nanti yang intensif, ekstensif, gitu, nah, tergantung wilayah Anda itu di sana. Gitu. Intinya nanti dibuat analisisnya, nanti di tugas sebenarnya ada itu buat analisis ekonominya kalau beternak itu atau beternak ayam itu. Mungkin itu pertanyaan yang cukup bagus, jadi Anda harus begitu ingin melihat anunya mungkin dari mana yang akan kita kembangkan. Nah, ini tergantung dengan wilayah-wilayah tempat Anda nanti ya, kalau Anda yang dari Jawa, dari Sumatera atau dari Kalimantan, kalau lahan-lahan yang di sana cocok itu, ini bagus sebenarnya untuk wirausaha. Kebutuhan sebenarnya telur itik ke depan itu untuk telur asin itu karena dia lebih besar. Kalau telur ayam itu digunakan telur asin itu kecil-kecil ya, itu akan tinggi seperti dokter sampaikan tadi. Atau dua punya ada kemarin untuk peninjauan wirausaha, ada di Nuri, ada di Dalung di sini. Itu bagus sekali, dia berwirausaha dengan itu cukup bagus penghasilannya dalam pembuatan telur asin itu. Gitu. Nah, sih. Begitu yang bisa Apik Kardo tadi ya. Oke dokter. Bertanya ya begitu Apik. Apa ada yang ingin Apik tambahkan atau yang lain ingin menambahkan berdasarkan pengalaman di daerah, silakan kita santai saja diskusi. Apik gimana? Kalau dari saya dokter sudah jelas sekali. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Yang lain ada lagi yang mau disampaikan? Kortinya sudah membagi untuk tugasnya ya? Coba Korti masing-masing kelas berkomen. Sudah dibagi itu. Sudah. Ada yang sudah
kita ada punya waktu setengah jam sebenarnya sampai jam 12. Sampai jam 12 ada waktu lagi setengah jam. Ada yang sudah selesai, ada yang siap mempresentasikan sebagai contoh hari ini. Sudah ada yang punya PPT-nya ya, kita diskusikan, kita santai aja diskusi, tidak terlalu tegang gitu. Ada kelas A sudah siap nggak? Yang punya yang petelur, yang pedaging siapa yang dapat itu? Kalau itu kan baru ini. Yang petelur, yang pedaging siapa yang dapat tugas itu? Izin dok, untuk kelas A itu ke bagian petelur, ada kelompok 3 udah siap presentasi. Boleh. Kalau itu silakan, kita coba kita lihat. Oke, baik dok. Mungkin dari teman-teman kelompok 3 dari kelas A boleh dipresentasikan. Terima kasih. Baik, dokter izin. Iya. Sebentar akan Dokter saya stop share. ya. Dokter stop sharing dulu ya. Dokter stop sharing dulu. Iya, dok. Dokter tutup dulu. Halo. Ya. Baik, sebentar dokter, masih loading. Iya, silakan. Ya, kita bisa santai itu. Kemudian ini terkait dengan kuliah kewirausahaan juga ada ini nanti. Seperti ini di Anda sudah 97, mudah-mudahan setelah Anda selesai kuliah itu ini bahan-bahan Anda untuk berwirausaha. Pak, terlihat nih. Iya, mulai muncul. Manajemen pemeliharaan bibit ya. Pemeliharaan bibit dan pakan beternak ayam petelur ya. Kelompok A3. Baik, izin untuk memulai dok. Baik, selamat siang untuk di sini ya, dari kelompok A3 kami izin untuk presentasikan terkait manajemen pemilihan bibit dan pakan beternak ayam petelur. Dari kelompok A3 kami ada 4 orang, ada Rahma Seti. Rahma Seti mulai ya. Ya, Rahma Seti A3. Yang satu masukkan di absen dulu ya. Rahma Seti Surisangga. Putu Leoni. Ada Rahma Seti, ada Niputu Leoni, dan ada Amalia Nurwahdania, dan juga ada saya sendiri Natania Fiani. Sampai Natapia ya, oke ya, tidak. Iya. Orang, oke. Udah tertandai di sini. Absennya. Baik. Izin untuk memulai dok. Jadi untuk pendahuluan di sini ayam petelur itu merupakan salah satu komoditas unggas yang berperan penting dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat melalui produksi telur. Nah, keberhasilan usaha peternakan ayam petelur itu sangat ditentukan oleh faktor segitiga produksi, yaitu bibit yang bermutu, pakan yang berkualitas dan ekonomis, dan manajemen pemeliharaan. Nah, ketiga faktor ini saling terkait dan mempengaruhi agar mampu mendukung produktivitas sekaligus kesehatan ternak dalam praktik peternakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok A3 berkesempatan untuk membahas terkait pemilihan bibit dan pakan. Baik, untuk selanjutnya, mulai dari manajemen bibit. Nah, seperti yang kita tahu, terdapat 2 macam tipe ayam petelur, ada ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Untuk ayam petelur ringan itu yang ayam petelur putih, badannya ramping,
atau kecil mungil, bulu putih bersih, berjengger merah, umumnya itu dari galur murni White Leghorn, dan bisa bertelur hingga 260 butir per tahun. Lalu, ayam ini juga sensitif terhadap cuaca panas dan keributan. Untuk tipe ayam petelur medium ini, yaitu ayam petelur coklat berbobot berat, kemudian ayam duiguna yang bisa menjadi petelur dan juga pedaging, kemudian bulunya coklat dan bisa bertelur 260 hingga 275 butir per tahun. Berikut merupakan contohnya. Untuk contoh jenisnya ada dari ayam petelur ringan itu ada Leghorn, Avonas, California White, dan maaf, tertulis 2 kali. Dan untuk yang tipe ayam petelur medium itu ada, Essex, Hubbard, Golden Comet, Ross Brown, dan Shaver. Kemudian di sini ada, beberapa strain ayam petelur yang pernah beredar di Indonesia. Mungkin bisa kita next. Dan, kita masuk ke persyaratan bibit yang layak menurut, standar nasional Indonesia. Jadi untuk, persyaratan bibit yang layak itu adalah kondisi fisik yang sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, paruhnya juga normal. Kemudian tampak aktif, segar dan tidak dehidrasi, lalu tidak ada kelainan bentuk dan tidak ada cacat fisik, perutnya tidak kembung, sekitar pusar dan duburnya kering dan bersih, serta pusarnya tertutup, kemudian warna bulunya seragam sesuai dengan warna galur atau strainnya, dan kondisi bulu kering serta mengembang. Kemudian untuk bobot minimumnya itu adalah 33 gram. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Viani. Saya izin melanjutkan terkait kadar nutrisi dan juga kebutuhan pakannya. Di mana kebutuhan nutrisi pakan per ekor ini harus disesuaikan dengan standar yang dianjurkan oleh perusahaan pembibit dan tergantung strain ayam yang dipelihara. Biasanya pada minggu ke-1, ayam membutuhkan sekitar 11 gram per ekor per hari, jadinya per minggu membutuhkan 77 gram per minggu. Kemudian untuk 6 minggu, itu biasanya konsumsi naik menjadi 42 gram per ekor per hari, dan pada minggu ke-12 biasanya konsumsi mencapai 61 gram per ekor per hari, hingga minggu ke-18 ayam biasanya mengonsumsi sekitar 80 gram per ekor per hari dan akan terus naik sesuai dengan jumlah usianya. Next slide. Kemudian, secara umum ayam membutuhkan nutrisi berupa protein, energi, lemak serat, vitamin, dan juga mineral yang lengkap dan seimbang. Nah, kebutuhan protein dan energi ini juga menentukan seiring bertambahnya usia. Biasanya pada fase starter di 1-4 minggu, ayam membutuhkan energi tinggi, sekitar 2.950 kalori per kilo, dengan protein kasar yang paling tinggi 20,5%. Kemudian pada fase 5-10 minggu, biasanya kebutuhan energi sedikit menurun, sekitar 2.850, dengan protein tetap sekitar 20%. Dan pada fase pulet atau sekitar 11-16 minggu, biasanya energi tetap yang dibutuhkan 2.750 kalori per kilo, namun proteinnya menurun menjadi 16,8% karena ayam lebih fokus untuk pematangan organ reproduksi. Kemudian pada fase pre-layer, sekitar 17 minggu sampai awal produksi, itu protein jadi sampai next slide. Suaranya agak terputus. Ya, suaranya. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk manajemen penyediaan dan kebutuhan pakan. Manajemen pakan yang tepat merupakan kunci dari keberhasilan dalam peternakan ayam petelur. Pakan yang berkualitas memastikan pertumbuhan yang optimal dan produksi telur yang tinggi. Untuk poin yang pertama, komponen bahan pakan esensial. Bahan pakan kaya nutrisi esensial seperti air, sebagai pelarut nutrisi serta pengatur suhu tubuh, kemudian lemak sebagai sumber energi padat dan vitamin larut lemak, lalu mineral, pertumbuhan tulang dan proses metabolik,
protein membentuk jaringan tubuh dan telur, kemudian karbohidrat sebagai sumber energi utama untuk aktivitas, dan vitamin menjadi regulasi fungsi tubuh dan kekebalan. Pakan ayam petelur umumnya terdiri dari jagung kuning, konsentrat, pekatul, mineral, vitamin, dan sumber protein tambahan bisa meliputi bugil kedelai, tepung ikan, dan tepung daging, serta tepung tulang untuk kalsium. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya, kebutuhan nutrisi berdasarkan periode pertumbuhan. Untuk periode pertama ada periode starter di mana protein sebanyak 18,5 sampai 21,5%, kemudian energi 2.900 kilokalori per kilogram. Ini mendukung pertumbuhan awal yang pesat. Kemudian pada periode grower, protein 14,5%, energi 150 sampai 2.800 kilokalori per kilogram, yang merupakan tahap pengembangan kerangka. Kemudian ada periode layer, di mana protein 17,5 sampai 18% dan energi 2.800 kilokalori per kilogram, yang penting untuk produksi telur. Kemudian, untuk pakan yang terencana dengan baik menghasilkan produktivitas dan kualitas telur yang unggul, di mana terdapat suplementasi vital seperti vitamin A, D, dan mineral esensial krusial seperti suplemen, vitamin mineral antibiotik yang dapat mempercepat pertumbuhan, efisiensi pakan, dan menjaga kesehatan ayam. Kemudian ada peran krusial dari grade, di mana grade ini dapat membantu mengatasi kekurangan kalsium atau fosfor yang sangat penting untuk cangkang telur menjadi kuat, di mana kebutuhan kalsium yang berfluktuasi sesuai dengan tingkat produksi telur. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Amelia Nur Wahdania dengan NIM akhir 065. Yang berikutnya ada manajemen pemberian pakan dan minum. Yang pertama itu ada periode starter. Pada hari pertama pemeliharaan, DOC hanya diberikan air minum yang dicampur gula, yaitu 300 gram gula pasir per liter air atau 5 hingga 10 gram gula merah per liter air. Mulai hari kedua, DOC diberikan pakan halus yang diletakkan di atas kertas koran maupun wadah pakan. Pakan diberikan 4 kali sehari, yaitu pada pukul 6.00, 9.30, 13.00, dan 15.00 WIB, dengan proporsi 45%, 30%, 15%, dan 10%. Pola ini menjaga pakan tetap segar, habis dikonsumsi, dan tetap berkualitas baik. Air minum disediakan secara ad libitum menggunakan galon ukuran 1 liter, kemudian pada umur 14 hari diganti dengan tempat minum lebih besar atau automatic drinker. Air yang diberikan harus memenuhi syarat kualitas, yaitu bersih dari kuman atau kotoran, jernih, tidak berbau, dan rasanya normal. Ayam membutuhkan air bersih, segar, dan sejuk untuk mendukung pertumbuhan produksi serta efisiensi penggunaan pakan. Lalu yang kedua itu ada periode grower. Pada fase grower, pakan diberikan 2 kali sehari, yaitu pada pukul 6.00 dan 13.00 WIB, dengan sistem feed intake terkontrol. Kandungan energi metabolisme 2.850 kilokalori dan protein 20%. Jumlah pakan disesuaikan dengan umur sesuai standar. Air minum tetap diberikan ad libitum dan dapat dicampur vitamin atau obat untuk meningkatkan nafsu makan dengan jadwal pemberian sesuai ketentuan. Bisa di next. Yang ketiga itu ada periode layer. Pada periode layer, pakan disesuaikan dengan umur dan standar pembibit. Pemberian dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada jam 6.00 dan 13.00 WIB, kecuali di hari Minggu hanya diberikan sekali, yaitu pada pukul 6. Setelah pakan diberikan, biasanya diratakan dengan tangan atau batang bambu. Jika konsumsi turun, maka dilakukan perbaikan kualitas pakan, misalnya menaikkan protein dari 18% menjadi 19% dan penambahan vitamin dalam air minum atau pakan. Pemberian 2 kali sehari lebih disarankan karena mengurangi sisa pakan dan tumpah dibandingkan hanya sekali sehari.
Untuk meningkatkan selera makan, pakan terkadang dicampur air sehingga berbentuk butiran basah yang bisa disukai ayam. Namun, cara ini berisiko menimbulkan jamur atau bakteri jika sisa pakan tidak segera dibersihkan, sehingga kebersihan wadah harus tetap terjaga. Air minum diberikan secara otomatis dengan nipple drinker yang terhubung ke tendon air melalui pipa parlon 0,75 inci. Supplier air ditambahkan sesuai kebutuhan agar tekanan air tetap cukup. Bisa di next. Lalu yang berikutnya ada kesimpulan. Keberhasilan usaha ayam petelur sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu bibit unggul, pakan berkualitas sesuai standar strain, dan manajemen pemeliharaan yang baik. Pakan harus disusun berdasarkan fase pemeliharaan, yaitu starter, grower, dan layer. Dengan bahan utama jagung, dedak, bungkil kedelai, tepung ikan atau daging, mineral, vitamin, serta tambahan feed suplemen untuk mendukung kesehatan dan produktivitas. Air minum bersih wajib tersedia secara ad libitum, terutama dengan sistem otomatis pada fase layer. Manajemen pakan dan air minum yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan, menjaga kesehatan, serta memastikan efisiensi dan produktivitas telur yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok A3, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan ke Dok Swardana. Terima kasih. Baik, terima kasih grup A3, jadi sudah melengkapi dari apa yang dokter sampaikan materinya minggu yang lalu, jadi itu sebagai pelengkap, jadi tambahannya nanti itu bisa di share ke teman-temannya nanti untuk melengkapi materi-materi yang dokter berikan nanti. Mungkin di Awasan nanti kalau sudah dikeluarkan slide-nya nanti bisa di-upload di Awasan. Baik. Baik dok, terima kasih. Ada yang teman yang lain yang ada yang gini mau menambahkan atau berdiskusi, silakan. Dari apa yang sampaikan tadi. Itu bahan tambahan nanti Anda kalau ingin mengembangkan beternak telur berayam ini sebagai usaha bisnis ke depannya juga, nanti Anda punya ilmunya, jadi tidak perlu lagi keluaran, perlu menyewa dokter-hewan untuk membuat suatu peternakan. Sekarang Anda sendiri Anda sudah akan mempunyai ilmunya itu, sehingga lebih efisien kalau Anda masih nanti beternak. Nah, kalau peternak kalau mencari dokter untuk vaksin, mencari dokter untuk mengawasi gitu. Nah, kalau Anda bisa sudah mengurangi biaya perawatan dari segi penggunaan obat-obatan, tenaga medis, ya Anda sudah bisa melakukan sendiri nanti itu kelebihannya. Nah, sehingga kalau Anda berusaha nanti gabungkan dengan ilmu kewirausahaan yang terus dokter akan kembangkan, kuliahkan nanti minggu depan juga. Hari Kamis ini ya kita kuliah kewirausahaan. Nah, ini bisa dikaitkan nanti berwirausaha dengan unggas gitu. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, nanti kita Anda ikuti dulu itu. Grup kelas A kan ada 2 ya, A3 dan A4 jadinya. Iya dokter. A4 sudah siap juga? Masih ada waktu ini, ya grup kelas A-nya bisa selesai itu hari kelas B minggu depan. Yang dapat ayam petelur, kelas apa yang ini? Kelas apa yang dapat minggu depan? Ayam berdaging jadinya, ini ayam petelur gitu ya. Di minggu depan, hari ini kelas A lagi selesai, kelompok A kan 2 jadinya, kelas A kelompoknya. Begitu ya, Agung? Iya benar, Bagaimana kok? Dok. Dari kelas A itu nanti kelompok A4-nya juga ayam petelur. Ayam petelur juga. Siap kan? Silakan. Ya, nanti kan. Mungkin dari teman-teman kelas A
kelompok 4. Empat. Ya, selesai ya. Bung, saya ada waktu kok. Silakan yang kelas 4 kan berarti di bawahnya ini yang nomor absennya dari Mia Kusasi berarti ya. Melanjutkan Nggih, Dok. absennya itu Mia Kusasi. Izin untuk share screen nggih. Iya, silakan. Mohon ditunggu sebentar nih, Dok. Silakan dulu, silakan. Belum bisa. Masih belum bisa share-nya. Sebentar ya, Dok. Mohon maaf. Iya. Ya.
Baik dokter, selamat Sudah, siang. Udah terlihat dok ininya share screen-nya. sudah. Oke, baik dok. Ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai manajemen kandang dan pengendalian penyakit ayam petelur oleh kelompok 4A. Di sini dosen pengampu yaitu Dr. Hewan Ide Bagus Kades Wadana MSI. Next slide. Berikut kelompok 4A dok. Yaitu ada Mia Kosasi dengan NIM akhir 072, ada Nolan Toli dengan NIM akhir 073, lanjut ada Kadek Revalina dengan NIM akhir 074, dan saya sendiri Gede Bagus Chandra dengan NIM akhir 077. Next slide. Di sini untuk definisi, yaitu ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk menghasilkan telur. Ayam ini mampu mulai bertelur pada umur sekitar 5-6 bulan dan terus bertelur hingga umur sekitar 2 tahun dengan produksi telur antara 250-280 butir per tahun. Ayam petelur biasanya tubuhnya lebih kecil dan berfokus pada produksi telur dibandingkan daging. Next slide. Baik, jenis ayam petelur di sini ada dua. Yang pertama itu ayam petelur ringan atau tipe putih, yaitu berbadan ramping dan kecil, berasal dari galur murni White Leghorn. Yang ketiga ada produksi telur mencapai lebih dari 260 butir per tahun. Ada sensitif terhadap cuaca panas dan keributan. Yang kedua ada ayam petelur medium atau tipe coklat atau dwiguna, yaitu bobot tubuh sedang, menghasilkan telur coklat dengan produksi sedikit lebih rendah dari tipe putih. Yang ketiga dagingnya juga banyak dan lebih laku dijual sebagai ayam pedaging. Jadi ada telur coklat biasanya lebih mahal di pasaran dibanding telur putih meskipun nilai gizi dan rasa hampir sama. Next slide. Baik, di sini ada persyaratan kandang dan peralatan. Yang pertama itu lokasi kandang. Harus jauh dari keramaian dan mudah dijangkau pasar, bersifat menetap. Yang kedua, ukuran kandang ideal. Kandang pembesaran sekitar 40 meter kali 5 meter. Untuk ayam petelur, ringan sekitar 5-6 ekor per meter persegi. Tipe medium 3-4 ekor per meter persegi. Yang ketiga ada sirkulasi udara. Harus baik agar ayam mendapatkan udara segar. Kandang sebaiknya sistem terbuka dan tidak terlalu lebar agar sirkulasi optimal. Yang keempat ada lantai kandang. Campuran liter atau kulit padi atau sekam atau serutan kayu setebal 10 cm dengan kolong berlubang untuk pembuangan kotoran. Nanti ada peralatan kandang meliputi tempat pakan dan minum yang kuat, tempat bertelur dengan ukuran kotak 30 x 35 x 45 cm untuk 4-5 ayam, tempat bertengger yang dinaungi, dan sistem penerangan. Yang terakhir itu ada sanitasi dan kebersihan. Sangat penting untuk mencegah penyakit dan menjaga produksi telur optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya mohon maaf. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi kita masuk ke periode brooding terlebih dahulu. Nah, brooding ini adalah fase awal yang sangat kritis dalam kehidupan anak ayam, atau yang bisa dianggap disebut sebagai DOC. Nah, pada masa-masa ini organ-organ tubuh dan fisiologis ayam ini kan sedang berkembang, sehingga mereka sangat membutuhkan kondisi lingkungan yang nyaman. Nah, tujuan brooding ini adalah untuk menciptakan kenyamanan tersebut, mulai dari suhu, pakan, minum, hingga lingkungan yang bersih. Dengan manajemen brooding yang baik, kita bisa menekan angka kematian dalam pada DOC tersebut. Hingga pada akhirnya dapat mencapai performa produksi yang maksimal di fase berikutnya.
Nah, sebelum DOC tiba di kandang, peternak ini harus pertama kali melakukan sanitasi kandang terlebih dahulu. Selanjutnya, menyiapkan pemanas atau gasolek di posisi yang tepat supaya panas bisa menyebar merata. Lalu kedua, menyediakan peralatan yang memadai seperti tempat makan, tempat minum, liter, serta alat ukur suhu dan kelembapan. Silakan lanjut. Baik, Dok. Mohon maaf tadi saya ada gangguan sinyal, Dok. Saya akan lanjutkan, Dok. Nah, kita masuk ke gini, setelah menyiapkan kandang peralatan kan langkah berikutnya yang penting adalah pemanasan. Nah, kandang ini harus dipanaskan secara merata pada suhu sekitar 32 derajat Celcius minimal 6 jam sebelum DOC tiba. Nah, tujuannya agar ketika anak ayam masuk ke kandang ini mereka langsung berada dalam kondisi lingkungan yang hangat, nyaman, dan tidak stres. Nah, untuk suhu yang ideal bagi anak ayam itu adalah kisaran 30-35 derajat. Nah, untuk suhunya kurang dari itu, anak ayam akan kedinginan. Sehingga jika lebih tinggi, mereka akan mengalami kepanasan dan bisa dehidrasi. Bisa di next. Bisa dilihat pada gambar ini kan ada 4 gambar nih. Nah, untuk ilustrasi penyebaran suhu brooding tersebut. Lalu untuk fase starternya, tujuan utama dari fase ini adalah untuk mencapai susunan kerangka dan berat badan yang sesuai standar, sehingga ayam bisa siap masuk ke fase berikutnya dalam kondisi optimal. Nah, target berat badan yang harus dicapai yaitu sekitar 290 gram untuk pada umur 4 minggu dan 390 gram pada umur 5 minggu. Nah, untuk mendukung pencapaian tersebut ada beberapa faktor penting yang diperhatikan. Nah, pertama suhu dan kelembapan. Nah, suhu brooder ini diatur bertahap mulai dari 35 derajat pada umur 0 sampai 3 hari, kemudian diturunkan secara perlahan hingga pada sekitar 29 derajat pada umur 15 hingga 21 hari. Nah, suhu ruangan ini juga perlu dikontrol disertai kelembapan optimum sekitar 55% sampai 60% agar ayam tetap nyaman dan tidak stres. Bisa di next. Baik, untuk pemberian pakannya ini berupa bentuk pakan crumble yang sangat penting di fase starter karena lebih mudah dimakan untuk anak ayam. Nah, untuk target konsumsi pakan kumulatif 0 sampai 35 hari ini kurang lebih sekitar 900 gram per ekor. Untuk pemberian pakannya itu diberikan sedikit demi sedikit tapi sering. Tujuannya agar untuk mengurangi pemborosan pakan dan mengurangi pakan tercecer di lantai. Bisa dilihat pada tabel di bawah itu adalah contoh frekuensi pemberian makanannya. Bisa di next.
Nah, selain pada faktor-faktor dasar tersebut, pada fase starter ini juga dilakukan tindakan khusus, yaitu pemotongan paruh atau debeaking yang dilakukan biasanya pada ayam berumur 8-10 hari. Nah, tujuan pemotongannya ini untuk mencegah kanibalisme antar ayam serta mengurangi pemborosan pakan. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan ini, yang pertama ayam harus rehat. Itu yang pertama. Jangan melakukan potong paruh ayam jika sedang sakit atau menunjukkan reaksi vaksinasi karena bisa memperparah stres. Lalu tambahkan juga vitamin K dan C dalam air minum minimal 2 hari sebelum dan 2 hari setelah potong paruh untuk mencegah pendarahan pada setelah pemotongan dan membantu pemulihan. Lalu yang ketiga, pisau potong itu harus panas supaya paruh ini bisa terpotong bersih sekaligus menutup pembuluh darah sehingga pendarahan ini bisa minimal. Yang terakhir, untuk pemotongan ini harus dilakukan pada orang yang atau tenaga yang sudah terlatih agar pada saat pemotongan pada paruh ini bisa dilakukan secara presisi tanpa menimbulkan pendarahan yang berlebihan. Bisa di next. Ya, bisa dilihat pada gambar di tabel di samping berikut ada indikator warna pada pemotongan, ada pisau pemotongan paruh ya. Untuk pemotongan paruh ini suhu yang digunakan harus optimal, minimal sekitar 590 sampai 600 derajat Celcius. Bisa dilihat pada, untuk mengetahui suhunya bisa dilihat pada warna indikatornya. Jika warnanya merah gelap, suhu pisau ini bisa terlalu rendah dan dapat mengakibatkan soft break pada ayam. Nah, sedangkan pada warna oranye, suhu pisau ini tandanya ini terlalu tinggi dan dapat mengakibatkan bubble break pada ayam. Bisa di next. Nah, untuk tata cara pemotongan paruh ayam ini, kepala ayam ini diposisikan stabil dengan ibu jari di belakang kepala dan jari lainnya menopang bagian bawah badan ayam. Nah, untuk paruhnya itu dipotong kurang lebih sepertiga bagian dari ujung, kurang lebih 2 mm di atas lubang hidung, dan untuk mencegah ketidaksamaan pertumbuhan, paruh atas dipotong 3/4 bagian dan paruh bawah hanya 1/4 bagian. Nah, untuk kontrol perawatannya untuk pastikan tidak ada pendarahan berlebihan dan ayam tetap bisa minum di sistem minum bebas seperti nipple, cup, dan lain-lain. Nah, untuk manajemen pakannya ini gunakan pakan yang lebih tebal atau padat selama 3 hari setelah pemotongan supaya ayam lebih mudah mengambil pakan dengan paruh pendek. Bisa di next. Nah, untuk para periode grower ini tujuan utamanya adalah untuk mencapai bobot badan standar dan keseragaman antar ayam. Nah, jadi bukan hanya berat badan rata-rata yang diperhatikan, tapi juga keseragaman antara individu dalam satu flock. Nah, selain itu pada fase ini juga terjadi perkembangan sistem pencernaan pada pulet. Nah, jika sistem pencernaan ini berkembang baik, ayam akan mampu mengonsumsi pakan lebih banyak ketika masuk ke fase layar atau fase produksi telur. Nah, untuk kontrol berat badan dan keseragaman, tujuannya untuk mendapatkan kelompok ayam yang seragam dan pertumbuhannya sesuai kurva standar. Nah, pertumbuhan ayam ini tidak hanya bergantung pada jumlah pakan yang dimakan, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas pakan, suhu kandang, dan status kesehatan ayamnya. Nah, artinya meskipun pakan sudah sesuai, kalau ayam sakit atau suhu kandang tidak ideal, pertumbuhan ini juga bisa terganggu. Bisa di next. Nah,
Untuk rendahnya bobot badan atau keseragaman yang jelek akan berdampak buruk. Nah, pada akhirnya bisa membuat produktivitas telur ini menjadi rendah. Nah, untuk air minum juga sangat penting. Jumlah air ini harus cukup dan distribusinya merata di seluruh kandang. Nah, untuk pakan juga sama. Pakan harus merata, artinya tidak boleh ada ayam yang kekurangan makanan. Nah, untuk penimbangan ayam itu mulai pada umur 5 minggu. Yang artinya ayam harus ditimbang setiap 2 hari sekali. Tujuannya untuk memantau pencapaian target berat badan. Misalnya untuk umur 10 minggu targetnya adalah 830 sampai 865 gram. Untuk umur 13 minggu targetnya adalah 1095 sampai 1140 gram. Begitu juga dengan umur 15 minggu. Misalnya targetnya adalah 1265 sampai 1320 gram. Bisa di next. Nah, untuk ayam ini harus seragam pertumbuhannya supaya saat masuk ke fase produksi atau layer semuanya siap bertelur pada waktunya sama. Untuk waktu monitoring dilakukan pada umur 5 minggu dan lagi di umur 12 sampai 15 minggu. Standar yang ditetapkan ini minimal 85% ayam berada di dalam kisaran berat badan yang dianjurkan. Untuk itu selalu cek kesehatan ayam termasuk internal seperti infeksi penyakit bakteri atau virus atau eksternal seperti parasit secara teratur. Kalau misalkan keseragaman ini kurang baik, bisa dilakukan grading dengan cara pisahkan ayam berdasarkan kelompok berat badan. Bisa di next. Nah, kita lanjut ke transfer pulet. Nah, transfer pulet ini adalah pemindahan pulet dari kandang grower atau kandang litter ke kandang layer yang biasanya menggunakan kandang tipe cage atau baterai. Nah, umumnya transfer dilakukan pada umur 16 sampai atau 17 minggu. Nah, untuk transfernya dilakukan pada sore atau malam hari untuk supaya ayamnya tidak stres akibat panas dan aktivitas siang. Lalu sebelum dan sesudah proses transfer, ayam diberi multivitamin untuk mengurangi stres. Nah, proses transfer ini harus cepat dan segera dimasukkan ke ayam ke dalam baterai sebelum diturunkan dari keranjang. Nah, setelah transfer ini ayam bisa mengalami penurunan bobot badan hingga 3-10% akibat stres perjalanan. Bisa di next. Nah, pada periode produksi ayam layer ada 2 hal besar yang diperhatikan, yaitu tujuan produksi dan manajemen layer. Nah, untuk pertama dari sisi tujuan dan target sesuai standar produksi strain CP909 selama 62 minggu produksi, yaitu dari umur 18 minggu sampai hingga 80 minggu, seekor ayam ini ditargetkan menghasilkan sekitar 22,1 kg telur atau setara dengan 351 butir telur per ekor. Nah, targetnya hanya bisa dicapai bila ayam memiliki produksi telur harian yang tinggi, telur ukuran yang sesuai standar, dan puncak produksi yang bisa bertahan lama. Nah, untuk capaiannya bisa dilihat pada slide-nya, yang meliputi produksi harian, berat telur yang bagus, dan lamanya puncak produksi bertahan. Bisa di next.
Untuk jenis-jenis penyakit yang sering menyerang, itu ada penyakit bakteri yang dimana Pulorum, lalu ada fall typhoid, paratyphoid, kolera unggas, coryza, chronic respiratory disease, dan infeksi sinusitis. Bisa di next. Selanjutnya ada jenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang dimana ada Newcastle disease, infeksi bronkitis, infeksi laringotrachetis, fowlpox, Mark disease, dan gumboro. Bisa di next. Untuk jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur dan toksin itu ada muntah darah hitam, lalu ada racun dan mungkil kacang. Untuk penyakit parasitnya itu ada cacing dan kutu, lalu untuk protozoannya itu ada coccidiosis, black hat disease, dan trichomoniosis. Untuk gejalanya bisa dibaca di slide. Bisa di next. Baik, saya izin melanjutkan untuk pengendalian penyakit dari pemeliharaan ayam petelur. Yang pertama, ada poin-poin yang harus dititik beratkan. Yang pertama, kita harus menjaga kondisi liter tetap kering dan bersih. Kemudian, hal ini didukung dengan ventilasi kandang yang cukup sehingga sirkulasi udara mampu membuat kandang tetap kering. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan ayam dibedakan menjadi anak ayam dan ayam dewasa sehingga liter tersebut dipisah. Kemudian yang keempat, pemberian ransum yang baik ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya untuk mencegah pemberian pakan yang kurang ataupun pemberian pakan yang berlebihan, serta memperhatikan kualitas kontrol dari ransum-ransum tersebut. Kemudian yang kelima, untuk kandang ayam ini sendiri diwajibkan untuk melimitasi pengunjung sehingga mencegah penyebaran penyakit zoonosis maupun penyebaran penyakit dari antar ternak itik ke ternak yang lain. Selanjutnya, untuk poin ke-6, ayam yang sakit harus segera dipisahkan dan ditempatkan pada kandang khusus atau kandang karantina. Sehingga untuk setiap kandang ayam diperlukan kandang karantina untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun kerugian kepada keseluruhan peternak. Kemudian yang ketujuh, burung-burung liar atau hewan lainnya sama seperti yang tadi, untuk limitasi perlu dijaga dengan ketat. Jadi tidak hanya manusia, namun untuk satwa-satwa lainnya, terutama burung-burung, unggas, ataupun hewan, dijaga agar tidak dapat masuk ke dalam kandang untuk mencegah penyebaran penyakit. Dan yang kedelapan, air minum yang diberikan juga harus dikontrol kualitasnya, di mana air minum ini harus memenuhi syarat di mana air akan terlihat bersih dan jernih, serta air akan diganti setiap saat. Di beberapa peternakan memiliki standar yang berbeda-beda, namun untuk kualitas air tetap harus dijaga. Untuk penerapan biosekuritasnya dapat dilihat di ilustrasinya, di mana terdapat zona merah, di mana tempat tersebut merupakan tempat distribusi dan transportasi, dan merupakan zona tidak aman dari penyakit. Kemudian dari zona kuning, zona tersebut merupakan zona di mana kontrol biosekuritas diterapkan, di mana terdapat tempat-tempat pembersihan, kemudian sterilisasi, dan hal-hal lainnya. Kemudian baru dapat dimasukkan ke dalam zona hijau, di mana zona hijau tersebut merupakan kandang-kandang ayam, sehingga di zona hijau tersebut biosekuritas sudah dijaga dengan ketat. Dan yang terakhir, dapat dilihat di dalam presentasi, saya tidak akan membacakannya satu-satu, namun inilah untuk vaksinasi wajib, di mana vaksinasi tersebut mengcover beberapa penyakit umum, di mana penyakit tersebut merupakan Marek, Newcastle disease, gumboro, yang secara rutin dan setiap beberapa hari atau setiap berapa minggu dan beberapa tahun itu perlu divaksinasi secara rutin. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 4A. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan serahkan ke dokter. Terima kasih, Dok.
Baik, nomor 4A jadi sudah banyak menceritakan jadi mengenai sistem manajemen pemeliharaan ayam petelur, jadi mulai dari potong paruh ya sampai dengan sistem perkandangan, dan tadi dengan penanganan dan pengawasan dan penanganan penyakit. Ini sudah cukup bagus, jadi bisa melengkapi. Jadi tinggal ada membaca ulang lagi. Jadi yang ini sering dibaca ulang, kemudian nanti bila perlu Anda bisa kunjungan ke peternak ayam yang ada di Bali. Jadi peternak ayam banyak ada di Bali. Bisa Anda kunjungan untuk melihat apakah teori-teori yang Anda sampaikan tadi itu sudah diterapkan di masyarakat. Dan nanti Anda juga siapa tahu lagi ingin bekerja di sana atau ingin membuat sendiri, nah, bisa sebagai acuan dari apa yang disampaikan teoritis tadi maupun dengan kunjungan lapangan yang mungkin Anda bisa laksanakan. Jadi sudah 7 sekarang sering sudah mulai ke lapangan melihat beberapa peternakan sesuai nanti dengan minat Anda, baik pada unggas, pada babi, pada ternak yang lainnya. Jadi supaya nanti Anda bisa mengarahkan sudah kemana arah Anda nanti setelah selesai kuliah. Baik, terima kasih. Jadi karena waktunya sudah hampir jam 2 jam kita pertemuan. Jadi dokter akan akhiri sampai di sini. Nanti yang lainnya silakan di kelompok A4 bisa share kelompok yang lainnya, atau nanti bisa kita lihat di OASE. Terima kasih untuk sampai hari ini. Jadi nanti minggu depan silakan lanjut ke kelas berapa yang dapat di ayam pedaging. Kelas yang pedaging kelas A sudah, kelas selanjutnya kelas B atau kelas D di ayam pedaging. Untuk ayam pedagingnya kelas C dan D, Dok. Ya, nanti minggu depan ya. Minggu depan. Ya, ditik juga kalau udah nanti minggu depan semua siapkan presentasi untuk minggu depan. Kalau bisa nanti yang ketiga kan kita apakah tugas atau ujian nanti kita lah siapkan aja. Nah, kita berharap habis minggu depan selesai ya, nanti kita bisa lanjut ke persiapan tugas akhir atau ujian dari materi dokter. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa nanti minggu depan dengan presentasi untuk melengkapi materi yang saya sampaikan dan persiapan Anda untuk berwirausaha. Terima kasih.